Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya Erwin Fitriansyah di apa programnya? Lebih dekat ya? Di Lebih Dekat. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Terima kasih Mas. Tamunya spesial ini Sama-sama. Mas Adit Herawan. Halo, salam kenal semuanya. Terima kasih. Predikatnya Sporting Director di Persib Bandung. Sporting Director di Persib Bandung. Kalau Ya. di tim apa? Striker, gelandang? Gelandang. Gelandang ya. Pengangkut air. Kalau saya gelandang pengangkut galon, Mas. Mas Adit, Ya. ini kesempatan yang langka karena sebelumnya tahun lalu apa 2 tahun yang lalu Pak Teddy yang kesini. Ya. Nah, sekarang suksesornya yang kesini. Ini berat sebenarnya ini. Saya tahu itu berat. Mas, saya mau nanya sekarang. Ya. Setelah gantiin Pak Teddy, tidurnya jadi lebih nyenyak apa lebih nggak susah tidur jadinya? Tidur lebih sedikit yang pasti. Kantung mata lebih tebal. Tapi enjoy lah, lebih enjoy lah. Karena berkecimpung di dunia yang memang saya cintai dari lahir lah, dari kecil tuh saya cinta banget sama sepak bola. Saya pernah bilang sama orang-orang sepak bola itu adalah cinta pertama saya. Gitu, makanya ya enjoy lah. Klub favoritnya dari dulu apa? Kalau di lokal ya pastilah ya. Dari lahir sudah dibaptis jadi pendukungnya Persib Bandung udah pasti. Karena Persib Bandung itu saya bisa bilang satu-satunya klub bahkan ya yang kecintaannya itu diwariskan dari orang tua ke anaknya gitu ya. Kalau di Inggris pendukung bapaknya MU anaknya bisa baju biru, Bisa City. ya. Di Bapaknya London Arsenal bisa Chelsea dan segala macam. Kalau di Bandung Jawa Barat rata-rata pasti mayoritas saya bisa bilang bapaknya Persib anaknya pasti Persib. Ya, Persib itu salah satu-satunya tim yang provinsi ada tim banyak tapi semuanya pendukungnya kebanyakan Persib. Betul. Gitu. Dan yang menarik adalah Liga 3 di Jawa Barat itu sampai ada 2 seri 1 dan seri 2. Kenapa? Karena klubnya banyak banget. Tapi semua fans klub-klub ini adalah fans Persib. Gitu. Itulah bedanya kalau misalnya kita ambil contoh di Jawa Tengah atau Jawa Timur, fansnya Persebaya sama fansnya Persela bisa jadi memang nggak beda. Iya, beda. Ini Tidak yang beririsan. lain kalau dari Persib. Mas, dengan tugas baru ini kira-kira gimana sih perasaannya gimana waktu kita mesti ngomongin mau nggak mau ngomongin Pak Teddy gitu ya dengan kepemimpinan beliau terus juara gitu. Ini kan heavy burden nggak sih, beban nggak sih Mas buat Mas Adit? Sebetulnya saya tuh udah kerja bareng sama Pak Teddy itu mungkin beberapa lama sebelum akhirnya diminta untuk menjadi suksesornya Pak Teddy lah ya. Jadi saya menyaksikan sekali kepemimpinannya Pak Teddy, saya juga ada di dalamnya, saya menyaksikan bagaimana beliau memimpin klub sebesar Persib gitu ya. Jadi saya juga belajar banyak dari beliau lah. Kalau ditanya apakah menjadi beban tersendiri, tekanan sendiri, pada awalnya ya, karena saya menggantikan bisa dibilang salah satu orang terbaik di Persib Bandung, plus juara lagi kan, itu bebannya berat banget. Tapi seiring berjalan waktu saya lebih ke menikmati ya, karena 17 tahun, 18 tahun saya berkarya gitu, berkarir. Kayaknya baru sekarang setiap hari saya bersentuhan sama hal yang saya cintai gitu. Ke lapangan, ketemu pemain, banyak hal yang related sama sepak bola lah, jadi menikmati lah. Beban saya coba convert jadi motivasi lah untuk bisa jadi lebih baik. Curi-curi ilmu apa yang paling banyak dicuri ilmu dari Pak Teddy? Apa dicontoh lah ya, bukan curi-curi lagi? Mungkin leadership style-nya dia, terus bagaimana dia berkomunikasi dengan, karena kan ketika di Persib itu komunikasinya banyak ya, internal dan eksternal. Internal mungkin dengan employee, dengan pemain, pelatih, tapi eksternal kita komunikasi dengan LIB, komunikasi dengan PSSI. Nah, saya coba meniru apa yang Pak Teddy lakukan, berkomunikasi dengan LIB, dengan PSSI, dengan klub-klub yang lain gitu. Karena beliau sangat luar biasa lah. Kalau Mas Adit punya atau ngurusin klub, expose bener nggak sih? Betul. Bener. Betul. Kira-kira beda bangetnya apa waktu ngurusin klub? Ini klub amatir ya, Klub amatir. Terus ke Persib, bedanya jomplang pisan ya, jomplang banget gitu. Kalau di Expose itu karena kebetulan bisa dibilang klub sendiri sama teman-teman gitu ya. Jadi inovasi, inisiatif itu saya bisa langsung cemplungin. Punya ide apa, cemplungin. Kalau di Persib ini mesti lebih strategik, pelan-pelan, harus tahu masuknya dari mana dan segala macam. Dan dari kacamata skala juga jauh banget lah. Expose mah kecil lah, komunitas cuman 500, 800, maksimal juga 1000 orang gitu ya. Kalau Persib ini kan 14 juta fans di dunia kan gitu kan. Makanya beda banget dan ekspektasinya luar biasa. Di Expose kalah sekali 2 kali kita nggak juara, kita masih bisa tidur dengan tenang lah. Di Persib seri aja
Wah, nggak bisa tenang, nggak bisa tidur, gelisah, nggak mau buka sosial media udah pasti ya. Pokoknya kalau Persib kalah atau seri, tutup sosial media. Tapi kalau menang, happy lah. Scrolling tuh nyaman banget lah gitu. Jadi beda banget lah dari sisi financial juga beda banget, dari sisi orang-orang yang mesti dihandle, pemain-pemain yang mesti dihandle juga beda banget. Kalau di Expos kan lebih ke teman-teman dekat, lebih ke ring 1, ring 2-nya lah gitu ya. Kalau di Persib kan pemain asing, pemain tim nasional, mantan pemain tim nasional di negaranya yang punya kepribadian yang besar gitu ya. Pelatih juga pelatih kayak Bojan juga yang juara di mana-mana gitu kan. Jadi approach-nya beda banget. Tapi apapun yang pernah saya lakukan di Expos sedikit saya bisa coba bawa lah. Dari sisi teknologinya, dari sisi mindset-nya, saya bisa coba pelan-pelan diterapkan di Persib lah. Tularkan lah. Mas Adit hobinya main bola? Main bola? Main bola. Ini satu yang membedakan sama Pak Teddy. Pak Teddy main tenis soalnya. Betul, beliau atlet tenis. Kalau Mas Adit main bola nih, udah beda jadinya. Yeah. Kita tinggalkan pembicaraan soal Pak Teddy karena beliau tugasnya sekarang lain ya, lebih besar mungkin ya tanggung jawabnya. Mas, kalau ngelihat Persib nih, oke Mas Adit kan fans dari kecil, terus ada di dalamnya juga ya, belajar dari Pak Teddy juga gitu. Sekarang ngelihatnya setelah menjadi orang yang menggantikan beliau, Persib ini kayak apa sih menurut Mas Adit dari sisi sejarah, dari segi supporter, dari bisnis gitu. Ya satu-satu lah dari apa yang kepikiran langsung kalau misalnya ngomongin Persib. Satu yang saya sadari pas masuk adalah apa yang saya bayangkan di luar tentang Persib itu ternyata jauh berbeda, sangat berbeda dengan apa yang ada di dalamnya. Di mananya tuh? Dari segala aspek, dari sisi manajerial, manajemen, dari sisi financial, dari sisi komersial, dari sisi tim. Semuanya yang saya pikirkan di luar tuh Persib itu adalah tim terbesar gitu ya, yang suasananya juga dressing room-nya benar-benar yang solid, hangat, financialnya juga mungkin yang paling sehat di seluruh klub di Indonesia gitu ya, manajemen yang proper dan segala macam. Pas masuk itu ternyata Persib punya challenge yang sendiri lah, punya keruwetannya sendiri. Karena saya percaya semua tim juga punya keruwetannya masing-masing lah ya. Tapi pas saya masuk saya menyadari bahwa banyak realita yang apa ya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan di luar gitu. Contoh saya pikir kayak main bola itu sederhana, ya udah bikin hosting nyewa lapang gitu ya, karena waktu di Expos juga seperti itu kan, kita nyewa lapang, nyiapin panpel segala macam, nggak rumit lah. Pas ke Persib ternyata irisannya sama kepolisian, ya kan, irisannya perizinannya rumit, ya kan, stewardnya, belum lagi sama komunitasnya. Wah itu kompleks banget. Belum lagi di dressing room-nya sendiri. Dressing room-nya sendiri juga itu kombinasi dari pemain lokal, pemain asing, pemain asli Bandung, pemain dari luar Bandung. Yang mereka tuh punya karakter masing-masing. Yang kita harus bisa menyatukan dan di dressing room itu jadi hangat. Karena saya percaya dressing room itu adalah ruangan paling sakral untuk sebuah klub sepak bola. Itu tuh harus benar-benar sakral, suci, dan itu yang akan menentukan keluar dari situ kita menang apa kalah tuh yang menentukan tuh di dalam. Dan makanya itu paling penting. Dan ternyata memang sekompleks itu, belum lagi komersial gitu ya. Saya pikir klub sebesar Persib gampang lah datang ke mana-mana brand mau jadi sponsor gak gitu ya. Ternyata nggak semudah itu. Gitu Masa? Penuh tapi Mas? Nggak sepenuh itu juga sebetulnya kalau dilihat kan. Dan mungkin kalau dilihat penuh juga apakah nominalnya sebesar itu juga enggak gitu. Pengeluarannya kita juga kan gede banget. Sekarang main di Asia lagi kan? Asia gitu, kita tuh gede banget pengeluarannya. Jadi nggak semudah itu, dan saya juga bantu tim komersial untuk coba presentasi, jualan dan segala macam gitu kan ya, dan memang nggak semudah itu, dapat sponsor tuh nggak semudah itu, dan sponsor ini kan tergantung sama ekonomi makro juga kan. Kalau makronya lagi bagus mungkin mereka bisa lebih jor-joran. Kayak sekarang ekonomi makro lagi agak berat, ngerem dulu mereka, nggak jor-joran ngasih sponsor kan, mungkin mereka milih platform lain atau hal lain yang bisa lebih mudah buat mereka lah gitu. Beda lah. Ngomong-ngomong kalau pas lagi di stadion terus Persib main, ikutan di dalam dressing room? Nggak boleh, kan harus ada yang tertentu aja. Kalau saya biasanya di atas. Jadi biasanya saya ketemu sama pemain dan pelatih itu di Geraha sebelum mereka berangkat. Kita biasanya ngobrol dulu, mencairkan suasana. Saya juga lebih ke nyemangatin pemain-pemain satu sama lain. Jadi mungkin yang membedakan antara yang sekarang sama yang dulu, mungkinnya kalau di Sporting, yang sekarang itu saya lebih sering ke stadion lah, ke tempat latihan, ketemu pemain dan segala macam. Jadi pas di Geraha ketemu tuh lebih cair banget lah. Karena memang kan pemain tuh kenapa makanya pas mau masuk ke stadion tuh pakai headset. Itu sebenarnya biar lebih relax. Relax juga. Karena harus relax gitu. Nah, biasanya saya bantu di Geraha itu ajak bercanda, ajak ngobrol biar mereka juga lebih relax, ketawa gitu. Jadi pas ke stadion juga mereka lebih nyaman lah gitu. Di Geraha itu mungkin dressing room dalam suasana yang lebih informal, lebih homey betul, gitu ya. Betul. Tapi
kalau Akang masuk ke Geraha, ke ruangan yang pas udah pada kumpul, itu kerasa loh tensinya udah, ini orang udah siap bertanding nih semuanya. Udah datang tuh udah siap mau bertanding gitu. Cuman saya coba untuk biar lebih relax dan segala macam. Karena ada cerita menarik. Sekelas pemain yang sudah main di liga luar aja, ada salah satu pemain baru kita lah, main di sini di Persib, match pertama, shock ngelihat bobotoh segitu banyak. Sampai dia waktu itu lawan Biak ya? Sampai dia tuh kaki, wah shaking. Jadi dia bilang, saya nggak pernah main di hadapan penonton sebanyak ini dan seramai ini. Jadi bahkan pemain yang udah kelas dunia pun ketika ketemu fans yang segitu besar, mereka ada rasa gugup gitu. Nah rasa gugup ini yang saya coba untuk bantu lebih cairkan, biar mereka lebih enjoy. Pas udah enjoy mah enak mainnya, lebih enak. Mas, tadi udah nyebut soal bisnis sedikit ya, tadi saya sempat nyebut, wah itu banyak kelihatannya. Nah, strategi bisnis apa sih Mas yang mungkin sama atau mungkin lain dibandingkan dengan sebelumnya? Sekarang ini kayak apa sih strategi bisnisnya Mas? Sekarang itu kita lebih emphasize aspek digitalnya Persib lah ya. Kalau kita bicara tentang pendapatan sebuah klub ya Kang, itu yang konvensional lah sih bilang itu ada 3. Yang pertama dari sponsorship. Sponsorship ini benar-benar tergantung makro lah. Kalau makro lagi bagus, kita gampang cari brand, mereka juga lebih jor-joran. Yang kedua dari tiketing. Tiketing ini udah bisa dihitung. Misalnya, let's say aja, jumlah kapasitas stadion 20.000. Dikali harganya misalnya 100.000. Ini main di Jalak ya? Main di Jalak misalnya 20.000 dikali 100.000 dikali 17 match sudah ketahuan pendapatan kita berapa. Yang ketiga dari merchandising. Merchandising ini penjualan dan segala macam. Yang menariknya dengan konsumen retail di Indonesia, mereka tuh nggak loyal. Tergantung promo. Lagi promonya bagus, belanja segala macam ya kan. Jadi 3 ini. Nah kita berpikir kalau kita cuma fokus ke 3 ini sangat-sangat terbatas. Makanya kita mulai ngembangin digitalnya kita mulai ekspansi ke digitalnya kita supaya apa? Supaya kita bisa generate more revenue dan nggak tergantung sama 3 ini. Kita sih harapannya jujur ya, kita harapan ke depan kita benar-benar bisa mandiri lah. Kita tuh punya 14 juta fanbase. Seluruh dunia. Makanya kalau di Persib tuh ada nama Persib sealam dunia. Karena memang 14 juta tuh sedunia gitu. Bahkan kemarin saya tuh semalam saya baru teleponan sama komunitas fanbase-nya Persib, salah satu komunitas Persib di Jepang. Di Jepang. Ada 4.000, 5.000 orang dia bilang. Yang aktif sekarang lagi tinggal aktif di Jepang itu sekitar 400 sampai 600 orang. Dan mereka akan merayakan ulang tahun lah di Januari kalau nggak salah. Itu gede gitu. Nah, bayangin di Jepang aja ada. Di US itu ada, di Singapura banyak. Jadi benar-benar Persib itu di seluruh dunia ada. Jawa Barat mah nggak usah dibahas lah ya. Kayaknya semua orang udah pasti jadi fansnya Persib. Gitu. Nah, kita mau coba emphasize karena kita yakin dengan jumlah fan yang sebesar ini itu bisa berkontribusi maksimal juga gitu kan. Dan sederhananya ya, dengan kita punya data 14 juta ini, kita bisa bantu jual datanya ke brand loh. Misal, kita tahu nih 70% orang Jawa Barat misal aja gitu ya. Mereka tuh minum susunya susu coklat senengnya. Coklatnya sukanya yang enggak, misalnya yang less sugar segala macam. Kan kita bisa jual datanya. Kita bisa bawa ini ke brand lah, bukan jual lah, bisa bawa ke brand kan, tahu nggak brand 70% dari warga Jawa Barat yang which is adalah bobotoh itu sukanya gini. Kan brand jadi tahu, oh untuk nge-reach market itu apa yang mesti mereka lakukan. Kolaborasi sama Persib jadi lebih erat kan. Jadi ada ketergantungan antara Persib dengan si brand sendiri gitu. Nah, hal itu yang lagi kita coba bangun lah sekarang. Kita lagi going digital, kita lagi coba maksimalin penggunaan data lebih banyak. Kita lagi coba maksimalin jumlah member kita, jumlah anggota fans kita yang juga banyak bobotoh gitu. Lebih ke arah sana lah. Membuka lebih banyak peluang revenue yang muncul lah. Nggak cuma dari 3 tadi gitu. Sebenarnya secara keuntungan tuh udah ini belum sih Mas? Udah untung belum? Apa balik modal atau masih struggling? Akang boleh cari di Google ya, di internet ya. Saya sempat baca data tahun 2023 kalau nggak salah. Hanya ada 3 klub di dunia yang sudah profitable. Di dunia. Hanya 3 klub. Salah satunya itu Manchester City. Di luar itu tidak ada yang profitable. Even MU tuh nggak profitable. Jadi kalau bicara di Indonesia untung nggak? Enggak. Klub tuh belum ada yang untung di Indonesia tuh masih struggling lah dengan financial gitu ya. Nah maka dari itu kita tuh pengen lebih mandiri lah. Makanya kita coba mendiversifikasi revenue stream. Kita coba generate revenue stream yang baru. Sehingga kita tuh tidak punya ketergantungan dengan 3 ini. Contoh ya, kayak 2 match inilah, Persebaya dan Semen Padang kita tanpa penonton. Itu kan revenue dari tiketing hilang. Kalau kita cuma depend sama tiketing kita udah pusing nih.
duh dari mana lagi, uang tiketing nggak ada. Bahkan ketika dibuka pun pertandingan belum tentu untung karena ada biaya panpel dan segala macam. Nah, kita nggak tergantung dengan ini, makanya kita mendiversifikasi revenue stream kita. Sehingga ketika ada penonton, keuangan klub tuh nggak keganggu lah kasarnya. Walaupun ya nggak profitable juga, tapi seenggaknya nggak keganggu lah, kita nggak bingung lah. Nah, itulah kenapa kita mulai banyak launching program-program yang melibatkan komunitas, yang melibatkan member, yang melibatkan bobotoh semua. Karena kita mau mengajak, yuk bobotoh semua supaya sama-sama membangun Persib gitu. Memang tagline Persib Nu Aing itu benar gitu. Nggak cuman ketika di lapang aja, tapi Persib Nu Aing itu ya memang secara sehari-hari pun Persib Nu Aing. Yuk belanjanya ke tokonya Persib gitu ya, ke official store-nya kita, tiketing juga yuk kita datang ke stadion dengan damai, dengan nyaman, dengan aman gitu. Terus juga kalau ada program marketing yuk kita terlibat dan segala macam. Karena ujungnya itu semua memang buat Persib, untuk klub gitu. Untuk klubnya aja dulu kita pikirin gitu. Dari dulu ya, Persib itu kan pemain-pemainnya top ya. Pemain lokalnya top gitu ya. Pemain asingnya juga bagus-bagus. Ya. Nah, ini secara bisnis ini membantu nggak Mas? Secara prestasi jelas ya kan. Tapi secara bisnis ini ada hubungan eratnya nggak? Seperti apa gitu? Good question Kang. Jadi sebetulnya yang prestasi dulu lah ya. Sebetulnya saya ada menarik lah dari 2 musim saya lihat statistik tim dan segala macam ya. Sebetulnya korelasi antara pemain bintang, pemain berkualitas dengan prestasi itu nggak langsung linear gitu, nggak linear gitu ya. Pemain bagus, kualitas pasti juara. Enggak gitu. Bahkan kita bisa juga di musim ini lah, ada beberapa yang juga memang masih berusaha lah gitu ya. Jadi aspeknya banyak lah, dari kualitas pemain, situasi dressing room tadi saya bilang, kolaborasi antara manajemen dengan pemain, dengan klub itu juga penting gitu ya. Nah, spesifik untuk bisnis. Di tahun ini kita sedang mencoba memaksimalkan para pemain kita ini sebagai IP lah kita bilang ya, intellectual property gitu. Kita lagi coba memaksimal karena harus diakuin mereka itu salah satu aset terpentingnya klub kan, pemain itu kan. Nah, kita lagi coba memaksimalkan gimana supaya dari pemain-pemain ini juga bisa memberikan kontribusi di luar lapangan terhadap klub, tapi di waktu yang bersamaan juga klub memberikan juga banyak manfaat kepada si pemain di luar lapangan gitu. Contoh, kita kolaborasi misalnya sama brand A gitu lah ya. Kita bisa pakai, boleh nggak brand A, kita tawarin misalnya pemain kita Beckham Putra. Kan secara branding Beckham ketolong naik exposure-nya karena dia juga bagus. Tapi in the same time juga kita bisa propose commercial deal sama si brandnya. Kalau kamu pakai si Beckham, ada commercial deal bla 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 antara Persib sama si brandnya misalnya. Which is of course untungnya pun akan lari juga ke Beckham-nya juga gitu. Karena kita lagi coba memaksimalkan hal-hal tersebut lah. Jadi kita lagi coba list down aset-asetnya kita, IP kita apa aja dan kita maksimalkan. Salah satunya adalah ya pemain-pemain tersebut gitu. Begitu. Ini apa yang dilakukan oleh Persib ini bisa dibilang mungkin melebihi zamannya, Mas. Amin. Ya. Amin. Termasuk sama Planet Persibnya, nanti kita bahas sama Planet Persibnya di sesi kedua. Cuman gimana dengan supporter nih, sekarang masuk ke supporter. Persib ini kan supporter banyak banget tadi, 14 juta ya, whole world gitu ya. Nah, supporter ini kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, seringnya kan memang menuntut A, I, U, E, O gitu ya. Waktu saya tahun lalu, 2 tahun yang lalu waktu saya ke Bandung, masih zamannya Pak Teddy, itu supporternya istilahnya lagi nggak bagus karena waktu itu tiketnya lagi ngambek ya. Lagi menepi. Nggak datang gitu karena tiketnya dinaikin kalau nggak salah harganya gitu. Banyak aspek gitu ya. Nah, sekarang ngelihatnya ini gimana nih caranya untuk ya pasti ada riak-riak tapi gimana supaya bisa tetap kondusif? Iya. Satu yang jadi prinsip adalah kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti. Of course kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang manajemen sekarang mulai lakukan adalah satu, kita sangat-sangat menyadari bahwa komunitas dan fans adalah bagian dari klub. Klub tidak mungkin besar tanpa mereka, gitu kan? Dan mereka juga nggak mungkin ada kalau klubnya juga nggak ada sebetulnya kan, karena mereka mendukung sebuah klub. Jadi itu entitas yang kita nggak bisa pisahkan. Nah, kita juga sadari bahwa komunitas atau fanbase itu seharusnya menjadi partnernya kami di klub untuk besar bersama-sama, gitu ya. Nah, hal yang sedang kami lakukan sekarang adalah kita sedang membuka kan banyak juga mungkin Kang ya yang ngomong yang bicara dari musim-musim lalu, wah manajemen nggak pernah mau membuka komunikasi, nggak pernah mau ngobrol dan segala macam lah. Nah, hal itu lagi kita perbaiki pelan-pelan. Saya yakin sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya pun kita komunikasi kok, ada kok banyak buktinya bahwa kita berkomunikasi dengan fans gitu ya. Tapi mungkin
ada caranya mungkin yang kita harus coba adjust, kita coba mungkin improve approach-nya segala macam. Nah itu yang lagi kita lakukan sekarang. Dari manajemen sudah beberapa kali ketemu sama komunitas, kita udah mulai ngobrol. Kita lebih ke, saya pribadi lah ya, lebih ke mendengarkan kayak kalian tuh ekspektasinya apa sih gitu. Karena tanpa saya tahu kalian maunya apa yang nanti saya bikin, saya berikan belum tentu ketemu. Nanti beda lagi ceritanya kan, nanti yang diharapkan beda lagi gitu. Cuman satu yang kami percaya adalah mereka tuh seperti itu karena kecintaan mereka ke Persib gitu. Ya. Jadi ya kita harus membuka komunikasi, kita coba ngobrol sama mereka dan itu sudah mulai dilakukan. Memang belum sempurna, tapi kita akan selalu tingkatkan, kita perbaiki, pelan-pelan ngobrol sama mereka, dengerin maunya apa, sambil kita coba pikirin apa yang kita bisa penuhi, apa yang nggak bisa gitu ya. Dan komunikasi terbuka ke mereka. Punten, yang ini bisa, punten yang ini mah nggak bisa gitu. Coba kita cari jalan lain, jalan tengah dan segala macam. Gitu. Kendalanya paling besar apa Mas? Kalau berhubungan dengan supporter ini, yang paling, aduh nih susah nih, ini tapi harus dihadepin gitu kan? Yang pasti ekspektasi ya. Persib itu kan Boboto pengennya, ya mungkin semua fans juga pengennya gitu ya. Pengennya menang setiap pertandingan kan. Klub yang nggak kayak Persib yang istilahnya yang kecil, dananya nggak besar itu aja pasti supporternya pengen menang pasti terus. Pengen menang terus gitu loh. Itu mungkin yang jujur, saya jujur ya, 2 bulan pertama tuh kayak, wah gila gimana caranya ya. Ngomong ke semua orang bahwa bahkan di kehidupan kita tidak bisa selalu menang. Yeah. Apalagi di pertandingan sepak bola gitu kan. Kita sering dengar ada statement ugly win. Ugly win itu kan sebetulnya bukan kita mainnya bagus tapi diserang terus menang. Tapi ugly win itu kita totally mainnya jelek, nggak bisa nyerang, tiba-tiba dapat gol, hiburan atau apalah ya gitu. Itu kan ugly win. Gol dari langit. Betul. Even ugly win aja tuh ada terms itu di sepak bola gitu. Artinya kita sangat-sangat bisa main bagus dan kalah gitu. Sehingga yang kita mesti sadari adalah ya klub tidak bisa selalu menang. Nah itu yang dulu saya kepikiran gimana cara menjelaskan ini ke mereka ya, bahwa ketika klub lagi kalah itu jangan, kita tuh butuh support kalian gitu. Kita butuh kalian ada di belakang kami, kritik kami. Kritik ada kekurangan kami di mana, kesalahan kami di mana. Kritik tapi dengan cara yang mungkin lebih positif dan lebih membangun supaya kami juga bisa menerima lebih mudah gitu kan ya, dan kita mencerna dan segala macam. Jadi kami tuh tidak anti kritik Kang. Bener-bener seneng banget saya ketemu Boboto tuh ya, ngobrol. Namanya gorengnya di Persibnya, Kang jika nama saya bener OG-nya saya catat gitu. Tapi kan enak ketika itu yang disampaikan gitu kan. Nah, itu yang paling sulit Kang. Jadi gimana menyesuaikan ekspektasi dari fansnya kita gitu. Supaya kita tetap bisa berprestasi tapi juga paham bahwa ada momen-momen di mana ya kita harus kalah, harus draw, main jelek tetap menang gitu kan. Bahkan di sepak bola itu Kang, ugly win itu penting. Wih, ugly win itu important banget. Nggak penting kita main bagus gitu ya, tapi di momen kita menang, bener loh. Itu berharga banget loh. Itu tuh positif banget buat klub lah gitu. Dulu ngomong-ngomong Mas Adit nonton di stadion juga? Nonton. Siliwangi jadi ya? Siliwangi. Wah, saya kalau ke Siliwangi pakai helm. Karena lemparan dari atas sudah bermacam-macam, ada kulit jeruk, ada aqua warna kuning tapi atau kuning ya pas beda, aduh kenapa wanginya gini ya kan. Wah, saya tuh dulu dari pulang sekolah dari saya tuh mulai nyetel itu dari SMP. SMP, SMA. Jadi saya kalau ketemu Boboto dan bercerita dengan ya punten ya Kang ya, tiketing itu udah bersulit segala macam, karena saya juga menyadari dulu saya masuk ya merasakan kemudahan dengan tiketing yang offline bisa segala macam ya. Nggak bisa menyalahkan juga, tapi kan dunia udah berubah nih. Regulasi dari polisi, dari LIB juga udah bilang harus online. Jadi kita mau harus menyesuaikan lah. Tapi kami pun berusaha nyari titik tengah gimana supaya tetap ada kemudahan lah bagi si fans ini biar dapat tiket dan segala macam. Itu juga lagi kita pikirin banget lah gitu. Kalau yang ngurusin Persib kayak Mas Adit ini dulunya pernah jadi Boboto, bukannya jadi agak lebih mudah gitu. Jadi tahu kebutuhannya, apa sih kebutuhannya Boboto? Iya nggak sih? Iya dan tidak Kang. Oh iya? Secara general mungkin ya, secara detail udah nggak lagi. Karena yang sekarang kan udah beda usianya, ya? udah zaman, udah beda. Anak-anaknya udah beda, orang-orangnya udah beda, kebutuhannya udah beda-beda gitu. Jadi mesti di-refresh lagi, lebih ketemu lagi. Tapi secara benang merah garis besarnya, sesuai dengan apa yang saya bayangkan dulu ketika masih jadi fans. Dan waktu zaman dulu masih pakai ini Kang, BUMD, masih APBD iya, masih pakai APBD uangnya dulu mah. Jadi nggak mikirin untung apa enggak kan si klub. Yang penting habis gitu. Ya habis bukan nama gitu. Jadi ya sangat menikmati lah dulu. Ingat banget tuh pertandingan pertama yang saya datang itu lawan Persipura tuh. Di Siliwangi. Match itu pertandingan pertama yang saya sempat datang. Itu udah. Zaman itu Persib kaptennya siapa? Waktu itu Dadang Hidayat kalau nggak salah, masih zamannya Dadang Hidayat. Dadang Hidayat kalau nggak salah. Iya. Nah, sekarang masuk ke teknis timnya Mas. Dengan tim yang sekarang, apakah sudah
udah ketemu nih setelannya nih. Apa nanti di jendela musim transfer kedua, wah mau tambah lagi apa gimana? Yang pasti kita akan terus memperkuat tim, Kang. Jadi di Windows Transfer kita udah mulai assess nih dari sekarang nih, jujur aja. Di Oktober ini tuh saya sama tim udah mulai nge-list down lah. Kira-kira kalau ada pemain baru, kita mau beli siapa aja listnya, waitlist, di shortlist dulu lah gitu ya. Posisinya apa aja. Terus di tim sekarang yang kita mesti perkuat, posisinya apa. Di area mana yang kita mesti perkuat. Itu kita udah bikin tuh, Kang, dari Oktober ini. Sehingga ketika nanti window transfer di bulan Januari dibuka, kita udah nggak lagi nyari, udah tahu listnya siapa aja, prioritas kita tinggal kejar gitu loh. Otomatis kita akan perkuat, pastilah. Tapi kalau ngeliat tim yang sekarang, jujur, saya sih happy ya dengan tim yang sekarang ya. Ada dua hal yang saya bikin happy. Yang pertama adalah kedalaman skuadnya kita lumayan lah. Kita main di Asia kemarin kan. Bahkan September itu kita berapa match ya? 9 sama berapa? Sebulan 9 ya? 7 match kalau nggak salah. Pokoknya banyak banget lah itu. Berijeng lagi. Sekaligus terbang ke Cina, ya kan, ke Madura dan segala macam. Jadi perjalanannya juga jauh gitu. Tapi kita punya kedalaman squad yang bagus lah, yang dalam lah. Saya senang di situ. Yang kedua adalah dengan tim yang sekarang itu kita fleksibel banget, Kang. Pemain-pemain yang di Bojan pilih di musim di window transfer kemarin itu mayoritas pemain-pemain yang punya fleksibilitas, versatile lah, bisa main di lebih dari satu posisi gitu. Itu memberikan keleluasan buat Bojan untuk menyesuaikan formasi, bisa dengan formasi pakamnya dia 4-3-3 misalnya, atau misalnya lebih dinamis dengan 4-4-2. Terakhir kita lagi pakai back 3, 3-5-2 ya kan. Dan kita butuh pemain-pemain yang punya fleksibilitas dan pemain-pemain yang punya pemahaman bagus secara game plan gitu. Nah, saya senang sih dengan pemain yang sekarang itu, mereka pemahamannya bagus-bagus lah. Dan Bojannya sendiri juga apa ya, simple dia teh. Walaupun ganti formasi tapi cara neranginnya simple gitu. Jadi pemain juga nangkep cepet gitu. Yang milih pemain murni full Bojan atau ada dari? Kita tektokan. Jadi dari biasanya mekanisme gini, kita lihat kebutuhan tim dulu. Jadi kita nggak ngomong nama. Kita ngomongnya kita butuh pemain di posisi apa dengan atributnya seperti apa. Contoh kayak di winger itu kan banyak atributnya kan. Kayak main FM ya? Bener. Saya pencinta FM pas masuk tadi, anjir jangarnya bener ternyata FM yang di dunia nyata mah gitu ya. Sayap kanan, kita butuhnya atributnya apa? Apakah yang sering inverted, yang sering cutting inside, berarti kita mesti nyari pemain dengan kaki kiri. Atau yang misalnya masuk menusuk, kita berarti cari kaki kanan, punya speed, punya passing yang bagus, punya passing, ataukah nyari yang finisher yang lebih baik di mana. Itu di list dulu. Setelah itu kita cari ke data bank pemain mana ya yang sesuai dengan atribut yang kita cari. Udah ketemu, baru kita ngobrolin sama pelatih. Pelatih ini ada gini. Biasanya Bojan ngasih tahu, saya juga punya list tadi gini, kita ketemu. Oke, bandingin statistiknya, bandingin atributnya. Ini nggak cocok nih Bojan, coret. Coba yang dari saya, cek. Oh ini udah oke, baru ketemu sama agen atau sama pemainnya, negosiasi dan lain-lain. Dan saya rasa komunikasi ini yang bagus banget nih, yang terbangun antara tim sporting, di dalam tim sporting ya, antara pelatih, kami di sporting, manajemen itu enak banget nih. Jadi bener-bener yang fun gitu. Ini nggak ada nih pemain kita cari gitu. Jadi nggak cuma yang Bojan bilang, saya minta ABCD, terserah dapat ada uang nggak ada uang, bodo amat, pokoknya cari. Nggak gitu. Bener-bener yang Bojan tuh duduk bareng. Bojan, gini kondisinya, challenges-nya ini list pemainnya segala macam. Dia open banget. Oke, ini. Dan Bojan tuh bisa memaksimalkan pemain yang memang dia punya. Nggak apa ya, bukan pelatih yang ada bukan pemain yang saya mau, udah nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain, ya udahlah kalah aja, nggak gitu. Dia bener-bener yang pink. Mesti diapain ya? Apakah strateginya yang dirubah? Apakah gaya permainan si orang yang mesti kita sesuaikan? Kalau dihubungin sama akademi, Mas ikut ngurusin akademi? Ya, ikut ya? Ikut. Sampai sejauh mana ngurusinnya? Saya bisa bilang 2 bulan terakhir, sebulan terakhir ini ya, waktu saya tuh mayoritas lah, hampir 50% tuh dipakai di akademi, sama di tim satelit. Kalau di luar padahal nggak gitu loh ya? Iya, kenapa? Ada alasan. Honornya double nih berarti. Aduh, amin. Aduh, denger gak ya? Amin. Kenapa Mas? Jadi saya tuh gini Kang, kalau Kang lihat, average age-nya Persib itu yang paling tua di seluruh klub Liga 1. Oke. Di 29,8 kalau saya nggak salah. Saya punya pemikiran, kita nggak mungkin bisa berprestasi setiap tahun secara continuous kalau average age kita tuh usianya udah tua. Karena kan setiap tahun kan usianya bertambah. Makin tambah, ya kan? Berarti kita butuh regenerasi. Oke. Kita punya mimpi, punya program adalah kita mau regenerasi atau turunin average age-nya kita. Karena salah satu poinnya adalah dengan usia muda, rentang usia yang muda, kita bisa berprestasi lebih panjang. Track-nya tuh lebih panjang gitu. Yeah. Nah, kita lagi lakukan itu. Salah satu cara untuk dapat pemain muda apa? Ya pembinaan usia muda. Ya kan? Pembinaan usia muda. Makanya sekarang kita udah mulai fokus nih ke youth development. Tim satellite
kita mulai bangkitkan lagi. Bandung United, Maung Anom kita mulai bangkitkan lagi. Kita pilih pelatih-pelatih yang memang punya jiwa kepersiban yang kuat, yang mengenal kultur Persib yang kuat, yang benar-benar bisa dibilang tahu filosofi permainan Persib seperti apa. Kita pilih, makanya di BU tuh sekarang ada Jenderal Arif, ada Boy Jati Asmara, ada Erik gitu ya. Kita pilih kenapa mereka? Karena mereka juga secara kualifikasi masuk. Yang kedua mereka tahu Persib luar dan dalam. Memang mereka orang Persib dia, orang Persib, orang Bandung, mereka kenal dengan bobotoh juga. Dan mereka tahu mesti mencari pemain seperti apa. Nah, dengan ada bangkitnya Bandung United, Maung Anom, kita tuh punya ruang untuk pemain-pemain muda kita yang belum dapat menit bermain, main dulu di sini gitu. Dan kita bisa kontrol terus. Ini bagus, kita bisa bawa lagi ke tim senior gitu ya. Contoh yang saya senang banget. Kan kita ada Elite Pro Academy ini Kang sekarang. EPA lagi jalan. EPA. Ada ini EPA yang U berapa nih? Kan kita ada U20, 18 dan 16. 18 sama 20 nih. Nah, ada satu pemain dari U20, dua pemain dari U20 namanya Zulkifli. Satu lagi tuh bagus siapa teman saya manggilnya Messi karena memang anak-anak nyebutnya Messi, kayak Messi. Kaki kiri kidal jalan juga kayak Messi gitu. Pokoknya kita manggilnya si Messi gitu ya. Dari mana asalnya dia? Dari Messi itu dari Jawa Barat lah pokoknya. Saya nggak tahu kotanya tapi dia dari Jawa Barat. Bojan tuh ngobrol sama saya. Bojan saya bilang, saya tuh kan lagi pengen kasih kesempatan youth development biar maju segala macam. Boleh nggak saya bilang? Saya pilihin pemain-pemain extraordinary dari akademi sama dari satelit untuk latihan di timnas senior. Boleh Dit? Yang milih Mas Adit? Ya, jadi saya sama tim akademi, sama tim satelit, pelatih kita kumpul, coba keluarin statistik. Kebetulan di akademi sama satelit itu kita udah punya standar statistik yang proper. Coverage area-nya, VO max-nya, speed-nya. Wah, itu kita udah punya. Coba mana kita kumpulin. Kita dapatlah 4 nama waktu itu. Dari 4 nama ini 3 akhirnya kita latihan ke senior. Ada dari akademi ada 2, Zulkifli sama si Messi, satu lagi dari satelit si Jidan. 3 ini latihan di timnas senior. Ketika Zulkifli ini datang ke timnas senior, U20 itu baru kalah berturut-turut 2 kali di Solo. U20-nya kalah. Oke. Tariklah si Zulkiflinya ke tim senior, latihan bareng. Intensitasnya kan senior beda ya. Wah, sehat. Pulang ke akademi pertandingan. Bantai dong. Tanya pelatihnya, gimana Kang? Zulkifli pulang dari timnas senior, beda intensitas. Dari tim Persib senior. Mentalitasnya, beda mentalitas, intensitasnya beda. Dan kayak confidence-nya tuh beda aja gitu. Karena udah latihan di senior. Dan benar setelah dia baik lagi, dari latihan di senior, main di akademi, 4 match kita beruntun menang. Di IPA-nya ya? Di IPA-nya, dan Zulkifli ngegolin terus. Nah, saya tanya ke Bojan, karena saya nggak mau ini putus, nggak ada ceritanya dong. Ya udah bagus selesai. Nggak, saya tanya, Bojan gimana Zulkifli? Bagus, saya pengen dia terus latihan di senior, saya mau suatu saat nanti ngasih kesempatan dia main di Liga 1. Wah, which is perkembangan yang bagus dong, usianya ini baru 19 kalau nggak salah. Gitu kan, nah ini lagi kita bangkitkan sekarang nih. Di Satelit juga sama Jidan juga main di latihan di timnas senior. Punya kapasitas yang bagus, nanti akan latihan terus dan segala macam. Nah ini hal-hal ini yang lagi kita dorong terus lah gitu. Supaya youth development tuh bagus, berkesinambungan itu paling penting Kang. Dari 16, 18, 20, senior itu berkesinambungan, nggak boleh putus tuh. Termasuk yang di bawah 16, kita juga lagi kerjasama sama Ascot, sama PSPS di Kota Bandung, pembinaan usaha muda seperti apa. Karena kita tahu, kita butuh bantuan dari mereka untuk bisa berkesinambungan sampai ketemu di U20. Kalau bicara soal kurikulum gimana Mas? Nah, good. Kurikulum itu sebetulnya kita udah punya kurikulum di akademi. Jadi pas kita bangun akademi, kita juga udah menyekolahkan dalam tanda kutip lah ya, dan mengambil beberapa orang yang sudah pernah belajar dari klub di luar. Pelatih ini ya? Ada pelatih, ada asisten pelatih, ada akademisinya, segala macam. Yang nanti contohnya siapa Mas? Di kita kan ada Kang Gilang, terus ada Pak Haji Yoyo, ya kan. Mereka ini kan yang memang udah lama main di tim muda lah gitu ya. Spesifik kayak Kang Gilang dan timnya itu pernah training juga di Inter Milan. Dia udah tahu nih gimana cara filosofi segala macam. Cuman ada satu juga Kang PR-nya. Kita tuh belum punya pakem filosofi dari senior sampai paling bawah. Itu kalau nggak salah yang harus nentuin direktur teknik. Betul. Ya? Jadi kita lagi coba mikirin lah bersama dengan yang kita sebut direktur teknis lah ya. Kira-kira filosofi yang paling tepat untuk Persib itu seperti apa? Ini ada yang menarik Kang. Jadi saya ngobrol sama salah satu orang mantan pemain bola yang memang apa ya? Dia belum jadi direktur teknis tapi dia pernah jadi direktur teknis lah. Tapi sekarang udah enggak di Ajax. Dia cerita. Orang Belanda nih. Orang Belanda. Terus dia bilang, Aditya, filosofi itu kalau di Belanda itu ngikutin kultur kotanya. Ajax dia bilang. Ajax itu ibu kota. Kotanya maju, ya kan? Indah.
Gaya mainnya gimana? Gaya mainnya itu pasti tiki taka, offensive football di Ajax dan cenderung arogan. Kenapa? Karena ibu kota. Yeah. Dan lihat orang-orang Ajax itu memang arogan. Di lapangan tuh arogan. Gak apa-apa, memang itu kulturnya seperti itu. Pindah ke PSV Eindhoven. PSV Eindhoven itu kota pelabuhan kalau dia bilang nggak salah, apa industri gitu. Keras. Kotanya keras, orang-orangnya keras. Di lapangan mainnya sikat terus gitu ya. Gak beda jauh sama Indonesia. Kita lihat Medan. Kalau PSMS Medan main kan keras kan, dulu sama Persib kan udah burak aja gitu kan. Persib, Mas, saya ini saya potong. Saya bukan supporter Persib, tapi saya nontonin sepak bola Indonesia dari dulu. Saya aja bisa menilai bahwa Persib itu harus mainnya cantik, main bawah gitu ya, pendek, stylish gitu ya, model Kang Yusuf, model Kang Ajat gitu, harusnya begitu. Nah, betul. begitu nggak sih? Benar. Jadi kalau kita bicara tentang filosofi Bandungnya ya kota Bandung itu kan ada yang bilang ya ini mah kan ya orang menilai gitu ya. Cantik, indah, udaranya dingin, tenang. Makanya permainannya nggak agresif, yang benar-benar passing pendek kaki bukan yang lari serebet gitu ya. Nah, apakah filosofi itu cocok dengan Persib? Belum tentu juga. Tapi itu bisa jadi salah satu identitasnya Persib. Nah, ini yang lagi kita olah terus di tahun ini sampai kita punya kurikulum yang tepat, filosofi yang tepat yang di tahun depan kita implement tuh dari mulai senior sampai ke paling bawah. Kalau bicara soal akademi tadi, tantangannya apa paling besar, Mas? Ada Bandung United sama Mau Anom ya. Tantangannya adalah salah satu ya, ketersediaan pemain di Jawa Barat. Oh ya? Kaget kan? Padahal selain Jawa Timur, menurut saya Jawa Barat sama DKI itu pabrik pemain. Yes, kaget kan? Tapi masih kurang. Bawang United aja kita sampai kebingungan untuk nyari pemain asli dari Jawa Barat. Yang umur berapa nih, Mas? Yang umur di bawah 20. Yang pemain mudanya. Kan memang regulasinya harus di bawah 21 kan. Maksudnya U20 itu segitu susahnya nyari pemain? Karena rebutan sama klub-klub di kota-kota lain. Di kota-kota lain di Jawa Barat juga? Jawa Timur, Kalimantan. Saya ada cerita menarik ketika seleksi buat EPA 18 dan 20, jadi hari H saya datang. Terus saya bilang ke Asko sama ke tim, ini kok perasaan jumlahnya lebih sedikit. Perasaan yang di listnya agak banyak gitu, pada kemana? Ya Kang, kemarin pisan baru diambilin sama klub-klub di luar, Kalimantan, Jawa Timur. Kenapa? Karena mereka udah seleksi duluan, dan mereka tuh tahu di Bandung tuh banyak pemain, tapi mereka punya stigma, udah di Bandung mah, bagus juga belum tentu masuk Persib, ambilin aja. Gitu. Akhirnya pemain-pemain ditarikin, 12 orang, 20 orang dibawa ke Jawa Timur, dibawa ke Kalimantan, dibawa ke Sulawesi gitu. Nah, ini yang lagi kita mau benahin. Kita pengen pemain-pemain Jawa Barat ini ya di kompetisi di Jawa Barat dulu, dan mereka punya kepercayaan diri bahwa jika saya bagus, cukup bagus, saya akan dilirik. Kan sekarang kan itunya yang orang ragu kan. Kan banyak banget di sosial media, Persib mah yang mainnya juga pasti pemain senior-senior doang, pemain-pemain mudanya nggak akan dikasih kesempatan gitu kan. Banyak stigma seperti itu kan. Nah, ini kita lagi coba benahin lah gitu. Makanya kenapa kayak Ajikri sama Faris kita minta mereka main di EPA U20. Karena mereka butuh menit bermain dan luar biasa Kang mainnya. Luar biasa kalau kita nonton nih, the best. Dan Bojan pun menyaksikan, Aditya Ajikri progressing ya. Saya suka sama Ajikri lah. Kita coba cari kesempatan supaya dia bisa dapat menit bermain. Faris juga sama gitu. Untuk ngatasin susah pemain karena diambilin klub lain gimana, Mas? Untuk tahun ini ya, spesifik untuk tahun ini kita mau scouting. Jadi kita bikin scouting ke daerah-daerah. Kita datang ke ke Cirebon, kita datang ke Tasikmalaya, kita datang ke Garut, ke Subang segala macam. Ya mau nggak mau, kita bikin scouting open selection gitu ya. Kedepannya kita ingin memperbaiki komunikasi sama kolaborasi dengan Ascot. Karena kan Ascot ini yang ngebina dari bawah kan. Nah, kita pengen kita bikin skema yang benar-benar ngejagain pemain-pemain terbaik itu bertahan dulu lah di Jawa Barat dan benar bisa punya potensi peluang masuk ke Persib. Kira-kira caranya gimana, Mas? Kita kolaborasi di pemain usia muda. Jadi programnya itu benar-benar sama antara Persib dengan Ascot ini. Filosofinya tadi disamain. Terus seleksinya kita terbuka. Penggunaan teknologinya pun kita kan gunakan teknologi yang sama. Sehingga laporan-laporan dari Ascot itu dikirim juga ke Persib. Kita semuanya terbuka datanya. Oh, sini bagus, sini bagus. Oke, masukin dulu ke Persib Junior atau enggak ke Mau Anom atau enggak ke Bandung United. Bahkan itu punya klasifikasi Kang sekarang grade A sampai grade E lah gitu ya. Grade A ini saya bilang star player. Ini mah kalau pemain muda star player juga Lamine Yamal lah yang usianya berapa? 18 tapi udah bisa main 17 sudah badannya ini, mentalitasnya bagus, main di timnas sudah senior udah sanggup, Lamine Yamal. Kalau grade A ini langsung masuk ke tim senior. Karena kita yakin dia langsung bisa compete di timnas senior, di tim senior. Grade B ini potensial star player. Dia bagus banget tapi mungkin belum bisa dapat menit bermain. Apa yang kita lakukan? Kita kirim dulu antara ke EPA atau kirim ke Bandung United atau ke Mau Anom. Kita lihat nanti portionnya.
Yang ketiga potensi yang C. C ini bisa dibilang average player lah ya. Average player ini akan langsung main di BU sama di Anom. Supaya dia dapat latihan terus, kita berharap kualitasnya meningkat. Nah, grade D sama E ini yang mungkin kita pertimbangkan lah. Apakah kita mau tetap keep atau kita mau coba lempar dulu ke klub lain buat dia dapat menit bermain segala macam. Tapi kita udah punya grading sistem inilah. Yang lagi kita tentukan atributnya grade A tuh apa aja, B itu apa aja. Sehingga tuh berkesinambungan tuh Kang dari bawah tuh. Si Ascot bilang, "Kang Adit, ada pemain grade A, statistiknya mana keluarin?" Oke, kita coba langsung ke U18 atau coba ke senior. Jadi berkesinambungan terus dan komunikasinya terbentuk terus sama si Ascot gitu. Kalau udah masuk ke Bandung United atau Maung Anom itu mereka latihan terus kompetisinya biar teraturnya gimana kan? Jadi kalau kita bicara tentang Liga 2 kan durasinya enaknya ya tapi nggak beda jauh dengan Liga 1 lah. Maksudnya beririsan lah. Yang repot ini kan Liga 3. Liga 3 ini kan cuman sebentar ya. Sebulan, 2 bulan. Jadi pertanyaannya ini gimana? Nah, kita punya beberapa solusi. Yang pertama adalah kita terlibat dalam turnamen-turnamen lepasan lainnya supaya tetap ada kontinuitas. Yang kedua, kita libatkan di akademi. Jadi berlatih di tim akademi. Jadi beberapa pemain yang menonjol sekali di Bandung United, di Maung Anom gitu ya, kita kan bantukan latihan di akademi. Akademi kan rutin latihannya. Ada turnamen antar akademi dan segala macam. Plus, kita lagi coba meramu supaya kita punya liga kayak zaman dulu Kang. Zaman dulu ada liga antar PS. Liga antar akademi. Nah, kita mau bangun itu. Sehingga si pemain-pemain itu tetap ada kompetisinya. Gitu. Kita lagi ngeramu sama Ascot lah. Gimana ya? Kita bikin liga antar PS lagi yuk. Kita bikin liga antar akademi yuk. PS sama akademi kita ligain. Gimana kita bikin lagi? Kita lagi ngeramu lah konsep-konsep itu lah. Ini berarti untuk yang Liga 3 ya? Kalau mereka udah selesai kompetisi, dibikinin kompetisi lagi gitu ya? Gabung ke akademi bisa, atau enggak kita ikutan turnamen-turnamen di luar, segala macam lah. Gitu. Kembali ke tim seniornya nih ya, tim senior. Korelasinya sama tim pelapisnya gitu, sama anak-anak mudanya. Ini kan sebenarnya ada gue mau juara, gue mau menang gitu. Tapi kalau misalnya masukin pemain muda kan ada gamblingnya gitu. Nah ini gimana ngaturnya sama Bojan? Bojan punya standar lah. Pemain muda mana yang bisa dibilang siap untuk main di tim utama, gitu ya. Pemain muda mana yang belum siap. Jadi dia udah punya standarnya. Kalau sama Bojan lebih enak Kang, karena dia udah punya standar yang pasti kan. Aditya kayak Zul. I like this player lah, dia bilang. Saya mau coba mainin dia di match yang mana mungkin. Mungkin dicari match yang nggak terlalu berat. Atau udah dalam kondisi unggul, dia dimainin gitu ya. Yang pasti Bojan punya komitmen untuk melibatkan pemain muda inilah ya. Tapi dalam tentu term and condition yang tepat lah gitu ya. Terkadang yang sulit menjelaskan itu bukan sama Bojan kan, sama fans. Iya kan? Karena fans kan nuntut menang kan, yang tadi saya bilang di awal. Butuh menang. Dan kalau kita dengan pemain muda memang harus bersabar gitu loh. Harus bersabar dan komunikasinya lagi kita coba jelaskan dan bangun terus ke fans gitu bahwa teman-teman kita nggak mungkin bisa juara. Masa sih kita mau juaranya 10 tahun sekali ya tuh Kang? 2014, 2024, makanya yang 2034 baru juara lagi itu kan. Kita mau rubah nih, kita mau perbaiki ini nih. Salah satunya ada pembinaan usia muda. Tapi kita harus bersabar dulu karena pembinaan usia muda itu butuh waktu kan. 1 tahun, 2 tahun, itu muda dulu kita bangun dulu gitu. Tapi saya percaya ketika ini udah terbenahi dengan proper, filosofinya udah clear, setiap tahun kita bisa berprestasi. Saya yakin. Makanya kita bersabar dulu. Ibarat narik busur hanya tarik dulu. Ini kan sabar dong, naik dulu nih. Pas ngebut udah lebih enak gitu. Karena kalau masih seperti kemarin-kemarin ya kita ngeri. Saya takutnya kita juara 10 tahun sekali beneran gitu. Harus kita benahi lah gitu. 2 pertanyaan terakhir. Prioritas Persib selama ini kan gini, kalau tim udah juara di lokal gitu ya di Liga 1 itu ntar main di kompetisi Asia itu kayak ya udahlah gitu. Dilepas aja lah gitu. Mahal gitu kan. Ada stigma seperti itu gitu. Nah, ini musim ini Persib menghadapi kompetisi Asia ini gimana kan? Oke, kalau bicara tentang target dan optimisme ya, kita tuh nggak mengecilkan AFC sebetulnya. Enggak, kita juga fokus di AFC gitu. Makanya kenapa ketika di bulan September kami itu berusaha untuk meminta perubahan jadwal ke liga. Karena kita ingin mengambil semua liga turnamen ini secara prioritas. Kita nggak mau milah ya udahlah kalah yang ini fokus ke yang yang Liga 1 enggak. Kita pengen semuanya kita prioritasin gitu. Makanya kita minta ke sana. Cuman coba deh kita lihat dari satu skuadnya Persib ya musim ini ya. Berapa pemain yang pernah pengalaman main di Asia? Nggak banyak ya? Nggak banyak. Ya. Apa yang kita harapkan pemain-pemain ini bisa berkontribusi langsung di tahun pertama mereka. Buat saya pribadi ini adalah kesempatan emas untuk kita
dapetin pengalaman berharga dan bikin kita apa ya, lapar gitu. Kita berangkat ke Cina, wah ternyata main sama tim Cina tuh ini ya, saya manfaatkan momentum untuk ayo dong, mau nggak kita kayak gini lagi? Mau, yuk Liga 1-nya kita juga juara lagi. Supaya kita bisa main lagi di ACL gitu kan. Besoknya ketemu sama Lion kan, kita masih mau nggak main di AFC? Mau dong, ya besok harus menang. Karena Express itu mahal banget gitu. Nah cuman kami juga menyadari nggak banyak pemain kita yang punya pengalaman di Asia di grup kita yang sekarang ini. Tapi sekarang semua ini udah punya pengalaman main di Asia. Sehingga saya yakin kalau kita bisa lolos lagi ke Asia gitu ya di musim depan, kita akan jauh lebih siap. Bahkan saya pun yakin di musim ini kita masih bisa lolos kok dari grup. Masih sangat-sangat yakin. Sangat-sangat yakin. Dari semua pembicaraan kita, Persib ada akademinya gitu. Kalau dihubungin sama kultur sepak bola Indonesia gitu ya, itu udah mendukung belum sih buat ya semakin cepat gitu berkembangnya gitu? Menghela nafas, pertanyaannya gini amat pertanyaannya. Ini jadi nyinggung sama tim nasional nanti juga nyinggung. Ada alasan juga kan Kang, kenapa kayak tim nasional juga melakukan program yang mereka lakukan sekarang. Karena kita semua tahu bahwa merubah mindset, merubah kultur, pola berpikir itu bukan pekerjaan setahun, 2 tahun. Bukan pekerjaan mudah dan cepat, nggak bisa. Betul, nggak bisa. Tapi bukan pekerjaan yang harus kita tunda, gitu kan ya. Nah, kalau dibilang apakah kultur Indonesia sudah mendukung sepak bola kita gitu ya, jujur sih belum semaksimal itulah ya. Tapi saya sangat melihat banyak sekali perkembangan positif lah. Baik dari sisi komunitasnya, dari sisi operator juga semakin profesional. Dari sisi PSSI pun gimana mereka hosting kompetisi segala macam sangat profesional. LIB sendiri lah, saya sedang komunikasi sama LIB gitu ya, dan saya bisa lihat LIB ini banyak banget inovasi-inovasi yang bagus gitu, yang ingin membawa kompetisi kita tuh jauh lebih profesional. Dan ini progresif, saya yakin itu. Suatu saat kita akan ada di titik sana lah. Komunitas juga, fanbase juga, fans juga, sekarang udah mulai banyak yang lebih dewasa. Udah nggak ada lagi kayak gontokan-gontokan semengerikan zaman dulu mungkin ya. Ya masih ada lah intrik-intrik ya, mungkin itu bukan gimmick lah, itu adalah bumbu-bumbu lah ya. Dinamika lah, nggak apa-apa. Tapi udah nggak ada lagi yang seperti zaman dulu yang mengerikan lah gitu ya. Saya pikir udah semuanya semakin dewasa gitu. Jadi kultur changes pun yang sedang kita lakukan di dalam internal Persib sekarang, baik itu di dressing room, di sporting, di finance, di marketing, kita lagi coba rombak. Kita lagi rubah mindset bahwa kita tuh running football club. Jadi kita harus mindsetnya adalah klub sepak bola nih, mengutamakan dulu tim, prestasi dan segala macam. Ini lagi kita coba mindsetnya kita coba rubah bentuk dan segala macam. At the same time, kita juga pengen bilang ke pemain bahwa kita tuh nggak mungkin juara musim lalu tanpa ada kitman, tanpa ada orang yang ngurusin perizinan, tanpa ada orang yang ngurusin masalah financialnya. Itu semua tuh satu rangkaian yang kita nggak boleh pilah-pilah, saya juara karena saya aja. Enggak, kita juga juara karena bobotoh yang datang ke stadion, yang mendukung kita, bobotoh yang membantu kita beli tiket, belanja, dan segala macam. Ini adalah satu ekosistem yang kita nggak bisa lepaskan. Nah, kita lagi rubah nih kulturnya di dalam juga gitu. Cuma saya juga bilang ke tim, ini bukan pekerjaan 1 musim ya. Ini bukan pekerjaan 3 bulan. Ini pekerjaan yang nggak akan pernah berhenti. Tapi yang pasti kita udah bikin target nih. Musim ini apa yang berubah? Musim depan apa yang berubah? Pelan-pelan. Dan saya yakin dengan yang ada kita punya sekarang, didukung dengan ekosistem di Indonesia, LIB, PSSI, kita sih yakin kita bisa akan sangat-sangat besar lah suatu saat nanti gitu. Oke Mas Adit. Siap. Ini udah, kita harus stop sekarang karena ada part 2-nya. Jadi ini kita harus stop, ada part 2 karena ada pembahasan lain masih sama Mas Adit juga. Mas Adit terima kasih sebelumnya. Siap, Kang. Ya. Nanti kita ngobrol lagi tahun depan setelah Persib juara. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman Bola.com Bola.net, kita ketemu di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.